Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Agustia Lestari dari kelas 12 IPS 3 ingin membacakan presentasi saya tentang kemiskinan di Indonesia. 1. Pemukiman tidak layak. Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang perlu diatasi dengan melibatkan peran serta banyak pihak, termasuk kalangan perguruan tinggi. Dari sekian banyak strategi mengentaskan kemiskinan, penegakan sosial entrepreneurship yang bertumpu pada semangat kewirausahaan untuk tujuan-tujuan perubahan sosial kini semakin banyak digunakan karena dianggap mampu memberikan hasil yang optimal. Konsep dan pendekatan ini layak diuji cobakan dalam lingkup perguruan tinggi karena gagasan dasarnya sebenarnya sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Khususnya aspek pengabdian masyarakat, caranya adalah dengan menerjemahkan konsep sosial entrepreneurship pada 4 level: kelembagaan, regulasi, aksi, dan audit atau menitik evaluasi. Kemiskinan rakyat terjadi diakibatkan oleh kebijakan ekonomi yang keliru. Saat ini negara sepertinya semakin tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Banyak kebijakan pemerintah malah semakin membebani rakyat dan secara langsung terus melestarikan kemiskinan. Beberapa indikator sebagai berikut. Indikator pertama yaitu keterbatasan pekerjaan. Pertama, sektor real. Tidak bergerak dana masyarakat yang berjumlah lebih dari 210 triliun. Ternyata ada bank-bank yang ada hanya diletakkan di BI melalui instrumen SBI. Akibatnya, bank sentral harus mengeluarkan dana lebih dari 200 triliun dan setahun hanya untuk membayar bunganya saja. Satu jumlah yang sangat besar. Meski pemerintah mengatakan perubahan ekonomi mencapai lebih dari 5%, ternyata tiap pertumbuhan 1% tahun ini. Menurut laporan Bappenas tahun 2006, hanya membuka 48.000 lapangan kerja. Artinya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak setara dengan pembukaan lapangan kerja. Jika bekerja adalah jalan untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kemiskinan, maka pertumbuhan Indonesia telah gagal bekerja sama sesuai dengan harapan. Inilah yang oleh Paul Krugman tahun 1999 disebut sebagai ekonomi balon atau bubble ekonomi. Akibat praktik bangsa dan judi atau marriage allies tahun 1998. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesungguhnya terjadi di sektor moneter, bukan di sektor real yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kebanyakan. Kedua, pemerintah berencana meningkatkan kembali utang negara. Terakhir terdengar ada usulan utang yang secara keseluruhan bernilai Rp 35 triliun. 35 triliun dolar AS jika benar dipastikan utang itu maka menambah beban rakyat. Untuk tahun 2007 ini saja cicilan dan bunga utang sudah lebih dari 30% besaran APBN. Jumlah ini lebih besar daripada anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pertahanan secara bersama-sama. Ketiga, berbagai upaya pemerintah mulai program Jaring Program Sosial atau JPS, Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, akses KIN dan bantuan tunai langsung atau BLT
Tanpa tidak mampu menyelesaikan problem kemiskinan dan kesejahteraan rakyat selama pemerintah masih belum mampu menggerakkan sektor real. Keempat, dari sisi penerimaan, pemerintah menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Akibatnya rakyat akan semakin dibebani. Sejak tahun 2002, pemerintah meningkatkan sumber penerimaan pajak di atas 70%. Bahkan tahun 2006 sebesar 75,2%. Sedangkan sisanya dari sumber daya alam, menurunnya penerimaan negara dan sumber bukan pajak merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada swasta, khususnya asing, dengan payung liberalisasi dan investasi dan privatisasi sektor publik. Perusahaan multinasional asing seperti Exxon Mobil Oil, Caltex, Newmont, Freeport dan lainnya dengan mudah mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dan semua potensi ekonomi yang ada. Akibatnya pemasukan APBN dan sektor SDA, migas dan non-migas makin lama makin kecil. Pada saat yang sama, privatisasi sektor publik mengakibatkan kenaikan per kuartal TDL, telepon, dan BBM. Kelima, dari sisi pengeluaran, terdapat alokasi belanja yang